Terima kasih GBI Rayon 1D atas bantuan dan untuk kebaikan hati para donatur kami ucapkan terima kasih. Terima kasih untuk donasi APD dari teman-teman dari tim misi GBI Tampak Siring. APD tersebut akan dipergunakan oleh tim medis kami dalam melayani pasien-pasien di puskesmas. Terima kasih. Kami dari Rumah Sakit Satya Negara tim COVID menyampaikan terima kasih kepada GBI Tampak Siring yang sudah memberikan kami APD. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya Mas, terima kasih. Penghargaan yang luar biasa, terima kasih. Shalom Bapak Ibu, atas nama Direktur Rumah Sakit Umum Universitas Kristen Indonesia, kami Rumah Sakit UKI mengucapkan terima kasih kepada GBI Tampak Siring yang telah melayani Tuhan lewat pemberian APD yang sudah kami terima. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Aku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah-rumah, setiap family yang ada, kita akan sama-sama memuji Tuhan hari ini dengan segenap imanmu, segenap hatimu. Dalam hadirat Tuhan kita berdiam, di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru dalam hidup kita. Sama-sama yuk, come on. Ajarku berdiam, oh Lord, dekat di hatimu, amin. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Sana kau menanti untuk bawaku lagi. Kami mau bersekutu dengan Tuhan. Amin. Damai yang sejati. Sama-sama angkat tangan, katakan. Ku tambah hatiku. Inilah rinduku. Hidup kami, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi dari awal dengan segenap iman sama-sama. Ajar kami berdiam Tuhan. Yes. Ajarku berdiam, dekat di hatimu. Di sana kau menanti, temukan cinta.
dan badanku sama. Lambaikan tangan, oh Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku, dan badanku samanya, samanya. Kau sumber kekuatan kami Tuhan. Kalau bukan kepada Tuhan, siapa lagi tempat kami berlindung? Kau batu karang kami yang teguh, Yesus Kristus namanya. Come on. Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku. Nyatakan dengan sungguh, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku. Kau sumber kekuatan kami, pengharapan kami yang teguh. Amin. Yesus sumber kuatku. Sing it one more time. Yesus Tuhan, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku. Tak kami andalkan, tak ku andalkan kekuatanku. Kau satu yang pasti, Yesus namanya. Haleluya, kau tetap selamanya. Sekali lagi mari angkat tangan, katakan, tak ku andalkan kekuatanku. Kau segalanya, kau tetap selamanya. Come on. Allah sumber kuatku, Allah sumber, oh yeah, Allah sumber kuatku, dan badanku sama. Mari tepuk tangan nyanyikan. Allah sumber kuatku, Allah sumber, oh Allah sumber, oh kuatku, dan badanku sama. Katakan Yesus kekuatanku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kekuatanku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku, Yesus sumber kuatku. Ya sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai meneduhkan badai. Satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa apa saja yang terjadi di dunia tidak lepas dari kontrol Tuhan. Adakah peristiwa dalam Alkitab yang mirip dengan situasi yang terjadi sekarang dan bagaimana penanganannya? Virus yang cepat menyebar dan menebar ketakutan pada banyak orang ini dapat dianalogikan seperti badai yang awalnya kecil namun kian membesar menjadi taufan. Alkitab mencatat peristiwa di mana Yesus dan murid-murid pernah menghadapi taufan yang dahsyat dalam Markus 4 ayat 36-39. Murid-murid Yesus yang pernah menjadi nelayan tentu dapat menilai bahwa taufan yang mereka hadapi sangat berbahaya. Nyawa mereka bisa melayang jika tidak ada pertolongan. Demikian juga dengan COVID-19 yang menjalar sangat cepat dan mengakibatkan kematian yang besar dapat disebut sebagai badai yang mengancam kehidupan. Tuhan Yesus sedang tidur di buritan perahu saat taufan terjadi. Dia bangun dan menghardik taufan itu. "Diam, tenanglah."
Taufan menjadi reda dan danau teduh. Para murid heran, mengapa kata-kata Yesus begitu berkuasa sampai bisa memerintah atas alam? Jawabannya adalah di Yohanes 12 ayat 49. Yesus menjelaskan bahwa apa yang ia perkatakan berasal dari Bapa. Ketika Yesus diurapi Roh Kudus, salah satu tujuannya adalah untuk membawa firman dari Bapa. Yesus hidup senantiasa mendengar dan menurut kehendak Allah Bapa. Yesus mengajar berdoa dalam Matius 6 ayat 10, "Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga." Tidak mengherankan ketika Yesus memerintahkan angin taufan untuk diam, angin itu pun taat kepada perkataan Yesus yang berasal dari Bapa. Yesus memberi teladan bagaimana gereja harus hidup dan bertindak, yaitu mendengar firman dari Bapa yang disampaikan oleh Roh Kudus. 1 Petrus 2 ayat 21 menyatakan, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya." Ketika hari Pentakosta tiba, Roh Kudus dicurahkan ke atas murid-murid. Roh Kudus memberikan kuasa dan tuntunan kepada gereja untuk melaksanakan firman dari Bapa, sebagaimana yang dicontohkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam Yohanes 14 ayat 12 bahwa murid-murid akan melakukan pekerjaan yang lebih besar dari yang ia kerjakan. Pekerjaan yang dimaksudkan adalah tanda dan mujizat. Inilah salah satu yang harus dilakukan murid-murid setelah pencurahan Roh Kudus sebagai bagian dari penggenapan amanat agung. Saudara, ayat tersebut diucapkan Yesus sendiri. Murid-murid adalah orang berdosa yang menerima anugerah keselamatan untuk memberitakan keselamatan itu ke seluruh dunia. Tentu murid tidak lebih besar dari Yesus. Setelah Yesus pergi kepada Bapa, Bapa mengaruniakan Roh Kudus kepada murid-murid untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, ketika seorang murid melakukan pekerjaan mujizat, itu bukanlah kemampuan dari murid tersebut, melainkan hanya hasil dari kuasa firman dan Roh Kudus. Pekerjaan yang lebih besar terjadi setelah Roh Kudus dicurahkan. Semua yang Yesus lakukan adalah contoh bagi murid-muridnya, artinya juga bagi gerejanya. Akan ada kasus-kasus yang serupa dan mereka sudah diberitahu bagaimana menanganinya. Kita tentu ingin terbebas dari COVID-19 secepat mungkin. Setiap orang berupaya keras agar badai ini segera berlalu. Apa yang bisa kita berikan sebagai gereja dalam situasi ini? Tuhan mengutus kita untuk menjadi saksi dan pewarta Injil keselamatan. Kita berdoa, menguatkan yang sedang ketakutan, memberi bantuan kepada yang membutuhkan, serta upaya-upaya lain sesuai anjuran pemerintah dan menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana badai menjadi teduh ketika Yesus menghardik, maka pandemi COVID-19 pun perlu dihardik agar diam dan tenang. Dalam arti tidak lagi menimbulkan penyakit pada banyak orang. Tujuan akhir dari tindakan ini adalah orang-orang akan melihat Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, dan akhirnya diselamatkan. Ini akan menjadi momen untuk menyatakan kasih dan kuasa Kristus kepada banyak orang. Di bagian berikutnya, kita akan membahas tentang kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus memberkati. Tidak ada nama lain yang kami sembah selain nama-Mu, Yesus. Kami sanjung Engkau, Tuhan, melebihi kekuatan kami, melebihi apapun, Tuhan, dalam hidup kami. Engkau pusat dari penyembahan kami, pusat dari seluruh kehidupan kami. This is our worship, Lord. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya, ku sembah
Allah yang perkasa, ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Dengan penyembahan anak-anak-Mu ya Tuhan, selain Kau tiada yang lain. Hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Oh, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Kami nyatakan hanya Kau satu di hatiku. Tiada yang lain yang kami sembah selain Engkau ya Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun situasi kami tetap memilih untuk kami sembah Engkau. Allah kami yang perkasa, Tuhan kami yang ajaib, Tuhan kami yang sanggup melakukan
sumber, yang menjadi kekuatan, yang menjadi pusat dari keluarga kami, dari setiap hidup kami. Oh yes Lord. Setiap hati kami Tuhan, mata kami hanya tertuju pada Yesus, hati kami hanya tertuju pada Yesus, hanya Yesus, hanya Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Satu iman, satu roh kami nyatakan. From my heart, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all from my heart, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of it all. Jesus be the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, we call your name Jesus. Jesus, 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 Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur, berterima kasih untuk pemberian Tuhan, perlindungan Tuhan selama ini sehingga kita boleh ada seperti kita ada pada hari ini. Nah, Bapak sekalian, sebelum saya share kebenaran firman Tuhan, mari saya ajak untuk kita berdoa bersama-sama untuk biar firman Tuhan ini menjadi kekuatan, menjadi sesuatu yang luar biasa buat kita semua. Tuhan, biar saat ini Tuhan Kau beracara buat setiap kami di hari Minggu ini di mana kami beribadah Tuhan. Biar Roh Kudus mengurapi kami semua, mengurapi hamba-Mu Tuhan Yesus dengan kekuatan kuasa dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Dan bungkus setiap kami dengan darah-Mu Kudus Tuhan Yesus. Biar Roh Kudus akan beracara
berbicara menuntun setiap kami supaya kami terus hidup Tuhan berdasarkan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, Bapak sekalian, saya percaya selama kita berada di rumah, lebih banyak di rumah, kita lebih banyak waktu dengan keluarga, kita lebih banyak waktu tentunya dengan Tuhan. Nah, ada sesuatu yang menarik Bapak sekalian, ada seorang yang bernama Bruce Airy dalam bukunya yang berjudul Celebrating the Sabbath tahun 2006 ditulis. Nah, di dalam artinya buku tersebut itu dibicarakan tentang kesibukan ekonomi modern. Itu seperti bab gerai makanan cepat saji yang bergerak dan bertumbuh selama 24 jam. Artinya 7 hari, 20 hours 7. Sepanjang tahun yang menyediakan konsumsi bagi dunia yang tidak pernah tidur. Lebih banyak barang, kenikmatan, kenyamanan dibuat dan dibeli. Jadi dunia modern ini seakan-akan berperang melawan waktu istirahat. Nah, Bapak sekalian bisa lihat memang itu yang terjadi beberapa tahun belakangan ini, di mana banyak orang terlalu disibukkan dengan segala macam, artinya pekerjaan, artinya usaha, apa sampai kita kerjakan sehingga artinya kita tidak memiliki waktu yang cukup untuk Tuhan juga untuk keluarga. Itulah sebabnya saya percaya Bapak sekalian, hari-hari ini di mana Tuhan menginginkan setiap kita ini mempunyai waktu yang lebih lagi dengan Tuhan, dengan keluarga kita, dengan orang-orang yang kita kasihi. Nah, Bapak sekalian, saya ingat waktu bulan Februari, itu tanggal 11 Februari, seorang ilmuwan Amerika Serikat itu menyatakan sesuatu yang sangat luar biasa. Dan dia mengatakan begini, bahwa COVID-19 itu tidak akan bisa dihentikan oleh manusia. Hanya Tuhan saja yang bisa menghentikan. Nah, Bapak sekalian, pada waktu artinya berita ini ditulis, itu posisi artinya korban akibat COVID-19 itu baru berjumlah 42.708 itu di China. Di dunia, bersama dunia artinya cuma 43.000. Jadi ada 400 korban di luar China. Nah, tetapi kita melihat sampai hari ini kita melihat korban sekarang yang kena COVID itu sudah sampai kurang lebih 3,1 juta orang. Dan yang mengalami kematian itu 217 kira-kira ribu orang yang meninggal dunia. Dan memang ada beberapa orang yang sembuh, ratusan ribu orang yang sembuh. Nah, Bapak sekalian, jadi apa yang dia katakan itu betul. Jadi bahwa manusia ini hanya bisa, ada dikatakan dokter itu hanya bisa menghambat penularan daripada COVID-19. Tetapi untuk menghentikannya tidak bisa. Bukti daripada segala sesuatu yang dikatakan betul Bapak sekalian, sehingga kejadian hari ini yang seperti itu. Bahkan kita melihat negara Amerika yang adik kuasa ini mengalami satu resesi, keadaan ekonomi yang buruk. Nah, ekonom dari Bank Amerika itu mengatakan bahwa pertumbuhan Amerika Serikat itu di kuartal pertama cuma 0,5%. Di kuartal kedua bisa minus 12%. Secara tahunan, secara tahun 2020 itu diperkirakan cuma bertumbuh kalau ini sudah beres itu 0,8%. Ekonom Goldman Sachs dia bahkan mengestimasikan GDP ya Amerika Serikat itu turun 24% di kuartal kedua. Kalau itu memang terjadi, berarti apa? Itu penurunan itu 2,5 kali lipat lebih besar daripada apa yang pernah terjadi tahun 1958. Nah, Bapak sekalian, lalu Deutsche Bank menyimpulkan tahun 2020 ini adalah resesi yang terjadi adalah the worst global recession since World War II ya. Jadi adalah resesi yang terburuk ya, yang artinya setelah Perang Dunia Kedua. Nah, dampak pandemik ini secara ekonomi itu lebih besar daripada apa yang terjadi di tahun 98 dan juga bahkan 2008
Bahkan dikatakan lebih besar daripada Great Depression di tahun 1930. Nah, banyak industri-industri yang terkena, hotel, pariwisata, penerbangan, kuliner, restoran, sektor jasa, ada omset kafe-kafe mewah itu turun 95%. Nah, Bapak sekalian, jadi resesi ini sudah terjadi Bapak sekalian hari-hari ini. Dan ini bisa menyebabkan resesi sosial yang sangat serius tentunya. Nah, tapi Bapak sekalian kembali, saya mau ingatkan buat kita semua, seperti firman Tuhan katakan, kalau kita ini termasuk makhluk hidup, pasti ada harapan. Apalagi kita di dalam Kristus, pasti ada harapan. Tuhan akan bisa memulihkan keadaan. Tuhan akan terus memberkati, memelihara kita. Nah, Bapak sekalian, kembali bicara tentang apa yang artinya firman Tuhan katakan, ya, di dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13 sampai 14. Itu dikatakan kalau Tuhan menutup langit tidak turun hujan. Lalu dikatakan Tuhan mengirim belalang untuk memakan habis hasil bumi. Bahkan Tuhan juga mengirim sampar. Tetapi ada satu hal dikatakan, waktu umatku yang namaku artinya diserukan, disebut itu merendahkan diri, berdoa, mencari wajahnya Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang salah. Tuhan mengatakan dia akan mendengar dari surga, akan mengampuni dosa manusia, dan memulihkan negeri mereka. Nah, ini bagaimana Tuhan bekerja memulihkan, menghentikan artinya COVID-19 ini, tentunya ada bagian kita, di mana kita harus merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Nah, hari-hari ini Bapak sekalian, tentunya apa yang tentunya kita harus lakukan dengan banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang-orang yang kehilangan penghasilan. Mereka sangat kasihan keadaannya. Nah, saya bersyukur bahwa teman-teman pelayanan di Tampak Siring, di Rasa Today, mereka bergerak untuk mereka juga membagikan berkat buat orang lain. Nah, saya mau ajak Bapak sekalian tentang bicara tentang artinya menolong orang lain ini. Nah, di dalam Galatia pasal ke-6 ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Saat ini adalah gereja Tuhan, ini bisa berperan serta untuk membantu orang-orang yang di dalam kesulitan. Kita yang berkelebihan, bahkan kita mungkin tidak berkelebihan, tetapi kita harus juga mau berbagi dengan orang-orang yang saat ini menderita akibat daripada pandemik COVID-19 ini. Nah, di dalam Galatia pasal ke-6 ayat 9 dikatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Tuhan mengingatkan justru hari-hari ini adalah waktu buat saudara saya gereja Tuhan untuk kita ini berbuat baik, untuk menolong orang lain. Nah, Bapak sekalian, di dalam Mazmur 41 dikatakan juga, Bapak sekalian, berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Jadi Bapak sekalian, sesuatu yang luar biasa. Waktu kita mau menolong orang lain, kita memperhatikan orang-orang yang lemah. Dan disitulah kita ini artinya suatu saat kita di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan yang bahaya, Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan melindungi kita. Bahkan kita dikatakan disebut berbahagia di bumi ini. Nah, Bapak sekalian, waktu ada acara perjamuan kudus, waktu gembala sidang kita membawakan artinya acara Jumat Agung, Bapak sekalian, saya kebetulan di rumah itu, Bapak sekalian, ada perjamuan kudus yang waktu itu dikasih, ada anggurnya, ada rotinya, dan di dalam roti itu ada firman Tuhan ditulis. Saya kaget juga waktu saya baca, Bapak sekalian, dan hari ini kebetulan yang saya juga lihat, ini firman Tuhan yang pas kebetulan saya dapat juga bicara tentang sesuatu yang kita harus lakukan hari-hari ini.
Dikatakan begini, Ibrani 13 ayat 16 dikatakan, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, di mana setiap kita punya kesempatan menolong, memperhatikan orang lain, supaya kita pun suatu saat di dalam keadaan yang sulit, di dalam keadaan di dalam berbahaya, Tuhan akan meluputkan kita. Banyak orang yang akan menolong kita. Nah, saya ingat Bapak sekalian, waktu di tahun 98 ada satu krisis besar terjadi, ada kegaduhan yang terjadi di Indonesia. Banyak perusahaan-perusahaan juga merugi, banyak perusahaan-perusahaan juga yang tutup, Bapak sekalian. Saya ingat, Bapak sekalian, di mana perusahaan di mana saya bekerja, Bapak sekalian, kita membebankan artinya tagihan itu dalam US dollar karena investasinya, perangkat-perangkat yang dibeli itu dalam US dollar. Tetapi apa terjadi, Bapak sekali, dalam kondisi demikian, di mana 1 US dollar itu sampai 17.000, pelanggan-pelanggan, customer, mitra-mitra kami tidak bisa membayar dengan artinya convention rate 1 US dollar 17.000. Nah, akhirnya apa yang kami lakukan, Bapak sekalian? Kita memberikan sesuatu yang artinya pertolongan buat mereka. Kita mempertimbangkan bagaimana mereka bisa membayar, tetapi juga tidak bisa memberatkan, yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan mereka. Sehingga kita ambil keputusan, ada beberapa perusahaan, mereka boleh bayar di dalam rupiah, dengan nilai konversi 1 US dollar 3.000 rupiah. Dan Bapak sekalian, di satu sisi artinya perusahaan di mana saya bekerja akan mengalami artinya kerugian karena harus menanggung selisih kurs itu. Tetapi kami menolong orang lain. Tetapi apa terjadi, Bapak sekalian, waktu artinya PSSI ini berlalu, perusahaan di mana saya bekerja diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Bahkan perusahaan yang ditolong dengan skema pembayaran yang ringan ini, mereka itu ingat tentang apa yang kami lakukan, sehingga mereka itu menjadi pelanggan, artinya menjadi mitra kami, tidak hanya belasan, tapi lebih ada yang 20 tahun. Nah, saya percaya Tuhan itu memberkati. Dan saya ingat juga tahun 98, waktu di dalam krisis tersebut, saya bicara dengan istri saya katakan bahwa perusahaan merugi sehingga tidak ada bonus yang akan didapat untuk tahun ini. Ya, istri saya kelihatan juga bersedih. Lalu dia berdoa, ya, dan Tuhan mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dia bilang gini, aku akan tetap memberkati engkau, tetapi engkau harus memberkati, ya, hamba Tuhan yang aku sebut. Dan Tuhan menyebutkan satu angka, bukan angka yang kecil buat kami, satu angka yang besar. Tetapi saya bilang, kalau Tuhan suruh, kita akan lakukan. Nah, apa yang kita lakukan? Kita memberi persembahan itu kepada hamba Tuhan yang ditunjuk oleh Tuhan. Nah, saya bersyukur Bapak sekalian, dengan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan, maka kami diberkati seperti apa yang Tuhan janjikan. Bahkan saya dengar Bapak sekalian, waktu hamba Tuhan itu menerima persembahan yang kami berikan, mereka bersyukur justru itu adalah nilai yang mereka butuhkan pada waktu itu. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian, di dalam masa-masa sekarang memang masa yang sulit. Di dalam artinya pekerjaan yang sulit, artinya banyak perusahaan-perusahaan di dalam kesulitan. Justru Tuhan menyuruh kita untuk kita saling tolong menolong, memperhatikan orang-orang yang lemah, memberkati orang lain. Supaya apa? Supaya saudara dan saya juga diberkati Tuhan. Nah, yang kedua, bicara tentang artinya COVID-19 ini. Artinya bagaimana peran gereja. Kita tahu seperti tadi saya katakan, Tom Frieden mengatakan manusia tidak bisa menghentikan. Hanya Tuhanlah yang bisa menghentikan. Ya pasti Bapak sekalian. Kali dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Lukas pasal pertama ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bagi Allah sangat mudah. Sangat mudah untuk menghentikan ini. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, siapa lagi yang disuruh di muka bumi ini? Bukankah di dalam firman Allah berkata Bapak sekalian, yang tidak mustahil itu, ada segala sesuatu tidak mustahil juga bagi orang-orang yang percaya kepada Dia.
Siapakah orang yang percaya kepada dia? Gerejanya, saudara dan saya. Itulah sebabnya Bapak sekalian, di dalam Yohanes 14 ayat 12 mengatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi Tuhan memerintahkan saudara saya sebagai gereja Tuhan berperan serta untuk kita berdoa sungguh-sungguh supaya COVID-19 ini cepat berlalu. Tentunya resesi ekonomi yang terjadi buat bangsa kita, buat dunia juga tidak terlalu lama, sehingga ekonomi artinya bangsa Indonesia pulih, ekonomi dunia juga pulih. Nah Bapak sekalian, ini kita harus percaya karena apa? Kita punya kuasa, karena firman Allah berkata Bapak sekalian, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga dikatakan kita kepada murid-murid pada waktu itu dikatakan engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atasmu. Jadi saudara saya sudah menerima kuasa itu, kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Kalau ada mujizat terjadi, ada segala sesuatu yang terjadi karena doa-doa kita. Saudara harus perhatikan, saudara harus simak baik-baik, bukan karena kita melakukan, tetapi Allah yang melakukan buat kita semua. Nah, Bapak sekalian, mungkin kita melihat banyak orang kalau mau berdoa, kita mau besok hari sudah selesai. Tetapi Bapak sekalian, kita juga harus mengerti bahwa ada waktunya Tuhan. Dan juga kita harus mengerti Bapak sekalian, setiap doa-doa yang kita naikkan, itu mempunyai dampak pengaruh yang mungkin kita tidak bisa melihat sekarang secara mata jasmani. Tetapi saudara bisa bayangkan enggak? Mungkin kalau kita gereja tidak berdoa, yang wabah COVID-19 ini bisa bukan 3,1 juta, mungkin bisa puluhan juta. Saudara pernah baca Bapak saudara di tahun 1918, waktu Spanyol flu melanda dunia, itu puluhan juta orang meninggal dunia. Nah Bapak sekalian, waktu gereja berdoa, Bapak sekalian, pasti ada sesuatu yang terjadi. Yang artinya penularan, penyebaran, outbreak itu mungkin tidak sebesar seperti yang apa iblis mau melakukan buat orang-orang di dunia ini. Nah yang kedua Bapak sekalian, kita juga perlu mengerti bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Ada waktunya Tuhan. Nah di dalam Pengkhotbah pasal ketiga 11 itu dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi ada waktunya di mana Tuhan akan melakukan segala apa yang kita doakan, apa yang kita mohonkan. Ada waktunya Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Kita tidak bisa memahami tentang apa yang Tuhan kerjakan artinya hari-hari ini. Karena manusia mempunyai keterbatasan. Otak kita itu seberapa Bapak sekalian. Kita tidak bisa memahami tentang apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Dan apa yang kita bisa lakukan adalah kita terus berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Itu sebabnya di dalam Injil Bapak sekalian, Tuhan pernah mengajarkan seperti seorang ibu yang miskin meminta pembelaan dari seorang hakim yang tidak adil dan tidak mengenal Allah. Nah Bapak sekalian, bagaimana artinya Bapak sekalian, hakim ini pada awalnya tidak mau membela perempuan ini. Tetapi karena wanita ini terus-menerus meminta pertolongan. Mungkin pagi hari sudah ditongkrongin di depan rumahnya. Pas dia pulang kerja sudah ada ibu ini Bapak sekalian. Sehingga hakim itu kewalahan. Sehingga dia berpikir, daripada dia menyusahkan aku, akhirnya dia bela Bapak sekalian. Dan sebabnya Tuhan Yesus katakan, kalau hakim yang tidak adil, yang tidak mengenal Allah aja akan melakukan segala sesuatu yang diminta, apalagi Bapa kita di surga. Tapi kita juga harus mengerti, ada masa, ada waktunya di mana Tuhan akan menyelesaikan segala sesuatunya dengan tuntas, dengan baik. Nah, Bapak sekalian, saya teringat Bapak sekalian tentang apa yang saya alami Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, yang pertama adalah waktu suatu saat di tangan saya timbul benjolan sebesar telur burung puyuh. Ya, itu sangat mengganggu saya berbulan-bulan. Dan saya pergi ke Singapura, dokter di Singapura mengatakan bahwa untuk bisa sembuh harus dioperasi. Tidak ada jalan yang lain. Lalu saya kembali ke Indonesia, saya ketemu dengan satu dokter ahli bedah. Dokter ahli bedah itu sendiri juga mengatakan hal yang sama. Pak, ini tidak akan bisa sembuh kalau tidak dioperasi. Nah Bapak sekalian, itu artinya keputusan dokter untuk bisa artinya
mengobati, untuk menyembuhkan apa yang saya alami. Nah, Bapak sekalian, sebagai orang yang percaya, Bapak sekalian, tentunya saya harus melakukan seperti yang artinya Tuhan suruh. Saya mau, artinya saya melakukan itu. Tetapi saya sebagai orang percaya, saya tanya sama Tuhan dengan istri saya. Nah, kita berdoa, Bapak sekalian. Lalu Tuhan mengatakan bahwa aku akan menyembuhkan engkau dengan caranya aku, kata Tuhan. Tidak perlu operasi. Itu Tuhan yang ngomong. Itu bukan berarti artinya saya menyempelekan dokter-dokter yang ada yang berjuang, yang apalagi di dalam konflik 19 ini. Bukan Tuhan juga tidak percaya, sebenarnya bukan. Tetapi ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan saya dan istri saya. Bagaimana bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, apa yang saya harus lakukan, Bapak sekalian? Nah, saya ingat, Bapak sekalian, 1 Petrus pasal kedua 24. Ada firman Tuhan mengatakan, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib, semua sakit penyakit sudah disembuhkan. Nah, sejak waktu saya mendapatkan pernyataan itu, saya setiap hari, saya berdoa, karena saya percaya, saya ada orang-orang percaya, ada kuasa di dalam mulut saya, perkataan saya, sehingga saya perkatakan itu tiap hari. Tiap hari, Bapak sekalian. Kadang-kadang istri saya juga ikut doakan tangan saya. Ya, seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, 4 minggu berlalu, 8 minggu berlalu. Tidak terjadi apa-apa, tidak ada satu perubahan. Benjolan itu tetap ada, bahkan cenderung kelihatan lebih besar. Tetapi saya tidak mau beralih dari pengharapan saya akan janji Tuhan. Itu sebabnya saya perkatakan terus, dalam nama Yesus saya percaya Tuhan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus di kayu salib, saya sudah disembuhkan. Sampai suatu malam, saya sudah tidur karena sudah ngantuk banget. Ngantuk berat. Tiba-tiba saya dibangunkan oleh istri saya, Bapak sekalian, karena pada waktu itu dia lagi mau tidur, dia pegang tangan saya, Bapak sekalian. Lalu setelah itu dia minta tangan saya yang satu lagi, lalu dia bangkit dari ranjang, dia nyalakan lampu, lalu dia bangunin saya. Ki, bangun Ki. Saya pikir ada apa nih malam-malam matinya. Saya sudah ngantuk, sudah dalam tidur. Lalu dia bilang begini, Ki, coba lihat tangan kamu. Pas saya lihat tangan saya, nah Bapak sekalian, saya melihat keajaiban Tuhan. Bahwa Tuhan menyembuhkan secara tuntas pada waktunya dia. Nah, itu sebabnya Bapak sekalian, saya tidak tahu tentang pergumulan saudara di dalam masalah COVID-19 ini. Ya, ataupun mungkin kita disuruh terus berdoa buat Indonesia. Kita disuruh artinya katakan, diam, tenanglah. Mungkin kalau kita melihat kok keadaannya tambah ini, saudara harus percaya, ada waktunya. Doa kita itu akan jawab. Tuhan akan memulihkan artinya bangsa Indonesia ini. Tuhan akan terus memberkati bangsa kita berlimpah-limpah. Nah, Bapak sekalian, saya sebetulnya ada kesaksian lagi tentang hal yang tentang waktu ini. Karena waktu, Bapak sekalian, biar nanti di dalam kesempatan lain, saya akan men-sharekan kebenaran firman Tuhan ini, supaya setiap saudara saya mengerti bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan membiarkan kita terus. Dan bahkan dikatakan firman-Nya, Allah tidak akan membiarkan pencobaan yang kita alami melebihi daripada kekuatan kita. Nah, mari Bapak sekalian, saya mau ajak Bapak sekalian untuk kita akan masuk di dalam perjamuan kudus di bulan Mei di tahun 2020 ini. Biar persekutuan dengan Tuhan, kesungguhan hati kita dengan Tuhan akan membawa sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Dunia boleh bergoncang, tapi kerajaan Allah akan tetap selama-lamanya. Dan Tuhan akan terus memelihara melindungi kita. Nah, mari Bapak sekalian, saya ajak Bapak sekalian untuk saudara mempersiapkan, kalau saudara memiliki artinya anggur ataupun sirup warna merah dan ada sepotong roti atau biskuit, saudara bisa mempersiapkan itu. Kita akan memasuki perjamuan kudus ini, Bapak sekalian. Nah, Bapak sekalian, kita tahu perjamuan kudus ini adalah perjamuan Tuhan sendiri. Untuk setiap saudara saya ini mengenang, memikirkan tentang kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua. Nah, mari sebelum kita masuki perjamuan kudus ini, mari Bapak sekalian coba kita merenungkan siapakah kita ini. Nah, saudara kasih Tuhan, kita tahu
bahwa kita adalah orang-orang berdosa sebelum kita menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita tahu dosa adalah maut, kematian kekal di neraka, kematian yang sangat mengerikan. Tetapi Tuhan Yesus mau datang ke muka bumi ini karena cintanya, karena kasihnya begitu besar, karena kasih Bapa begitu besar kepada dunia ini. Sehingga Tuhan mau datang ke dunia ini, dia lahir di tempat yang hina, dia rela untuk dihina, disiksa tanpa kemanusiaan. Bahkan dia juga rela untuk membiarkan tangan dan kakinya dipantek di kayu salib. Dan Bapak sekalian, semuanya dia lakukan adalah buat saudara saya. Sehingga setiap kita yang percaya bertobat menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, kita ini tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan mari kita sebelum memasuki perjamuan kudus ini, mari saya ajak Bapak sekalian untuk kita melihat keadaan kita masing-masing. Kita melihat kalau ada dosa, ada kesalahan yang masih kita lakukan. Mari kita minta ampun sama Tuhan. Biar Tuhan menguduskan, mentahirkan kita kembali. Sehingga kita layak untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini. Mari Bapak sekalian, saudara merenungkan, saudara lihat kehadiran diri kita masing-masing. Irabashika tatarala mashina rabashika tatarala mashina rabashika tatalama. Irabashika tatarala mashina rabashika tatarala mashina rabashika tataralama. Irabashika tatarala mashina rabashika tatarala mashina rabashika tataralama. Biar Tuhan Engkau melihat keadaan setiap kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kuduskan, tahirkan kami kembali Tuhan. Ampuni dosa kami, ampuni kelemahan kami Tuhan. Kami mau hidup kudus Tuhan, hidup berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan semakin hari semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan masuk di dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah bagi Bapak sekalian ada di rumah, saya ajak Bapak sekalian untuk kita mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-pecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah cawan anggur yang di atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Mari kita meminumnya dalam nama Yesus. Idabasika tataralama sindarabasika tataralama sindarabasika tataralama sindarabasika taralama. Irabasika tataralabasika tata. Saudara yang di rumah, mari mungkin ada saudara yang sakit, saudara mungkin di dalam tekanan, saudara di dalam keadaan depresi, saudara di dalam keadaan bimbang, saudara mungkin di dalam keadaan takut. Saya mau berdoa bersama saudara. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau melihat jemaat-Mu Tuhan, orang-orang yang Kau kasihi Tuhan Yesus yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Dan kami berdoa buat mereka biar Tuhan sembuhkan, pulihkan di dalam nama Yesus. Biar mereka boleh sembuh, disembuhkan, dipulihkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Biar setiap jemaat Tuhan di dalam hari-hari di mana mereka harus meluangkan waktu lebih banyak di rumah bersama dengan keluarga, mereka berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Mereka semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka semakin mengasihi-Mu Tuhan. Semakin mereka menghormati akan kekudusan-Mu, menghormati kehadiran-Mu. Bahkan mereka akan lebih menghargai
menghargai Tuhan tentang waktu, tentang apapun yang Tuhan berikan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak sekalian, saya akan ajak Bapak sekalian untuk kita angkat tangan di hadapan saudara. Biar terimalah berkat, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah daripada Bapa di surga melalui Putra yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, dan melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus beserta saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya, maka sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.